Baik, saya akan mencoba untuk melanjutkan materinya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengajarkan tentang penggunaan button ini supaya menjadi trigger untuk page selanjutnya. Oke, sebelumnya perlu saya edit lagi karena untuk membuat button kita harus memisahkan antar buttonnya menjadi lebih lebar ya supaya tidak eh, bentrok antara satu dan lainnya. Jadi ini bisa dipencet, ini juga bisa dipencet. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya saya akan mencoba membuat page selanjutnya. Saya tekan Shift lagi, lalu tekan Alt, dan kita duplikat. Oke, itu yang kedua ini kita akan beri nama login 1. Yang ini saya tidak pakai, saya hapus saja. Lalu backgroundnya juga saya tidak ingin menggunakan background lagi. Lalu logonya juga tidak perlu muncul lagi. Tinggal ini saja, perlu saya ganti teksnya menjadi warna hitam. Oke, biasakan apabila kalian membuat UI UX, jangan membuat jenis-jenis tipografi yang terlalu banyak ya. Oke, misalkan seperti ini, hello. Ya. Lalu kita buat mungkin lebih besar saja, teksnya kita buat 36, kita taruh di tengah. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk sedikit menambahkan teks ya, supaya terkesan tidak terlalu kaku. Line edge-nya saya bikin ini menjadi 14. Lalu ini regular saja, dan line edge-nya misalkan 16. Ya, ups, terlalu tinggi, kita turunkan sedikit. Misalkan lorem ipsum sit. Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya juga kurang hafal ya isinya apa. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk membuat slide ya, sliding image ya. Misalkan saya membuat kotak seperti ini, lalu saya duplikat ya. Saya duplikat. Nah, biasakan kalau membuat sliding seperti ini, pastikan image yang terakhir ini dia kepotong ya. Itu kalian perlu belajar lagi tentang golden ratio yang pernah saya ajarkan di kelas ya, supaya orang tahu bahwa ini adalah image yang bisa di slide. Oke, untuk mengajar tutorial ini saya asal buat dulu aja secara ukurannya. Saya akan mencoba untuk menduplikatnya kembali. Ya. Nah, perhatikan di sini, ketika kalian membuat duplikat objek yang keluar dari frame login 1, Figma itu akan secara otomatis mengeluarkan layer yang bersangkutan. Jadi dua kotak ini otomatis keluar. Padahal kita ingin dia sebenarnya masih masuk menjadi login 1. Jadi kita perlu klik dua-duanya lalu kita tarik balik lagi ke dalam. Ya. Lalu kemudian saya akan mencoba untuk memberikan image di sini. Jadi ada di sini lalu kita isi image. Kita pilih image-nya landscape 1 ya. Kalian sebenarnya perlu untuk mengadjust ya image yang kalian akan pergunakan itu seukuran kotak yang kalian buat juga supaya image-nya juga tampilnya baik ya. Perbandingannya juga harus sama sebenarnya. Cuman kali ini saya asal ambil dari Google dulu ya, nanti teman-teman ketika mencoba juga hasilnya pasti lebih baik apabila sudah sesuai ya. Kita lanjutkan image keempat, lalu image kelima. Oke, nah berikutnya perhatikan baik-baik ya. Kalau salah step maka dia akan gagal. Oh ya, sebelumnya saya akan mentidy dulu ya. Jadi di sini harus kita rapikan, diseleksi semua saja lalu kita tidy up. Oke, secara otomatis dia jarak-jaraknya akan menjadi sama. Nah, ini triknya untuk membuat slide. Jadi kalian pertama-tama blok dulu semuanya yang kalian inginkan. Lalu kemudian kalian klik kanan, pilih frame selection. Sehingga
sebenarnya rombongan gambar ini, dia itu menjadi sebuah frame satu namanya. Ya bisa kalian rename sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah frame di dalam frame. Sistemnya seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian klik prototype, lalu pilih overflow behavior-nya menjadi horizontal scrolling. Karena kita akan sliding secara horizontal. Oke, lalu kemudian klik lagi login 1, pindahkan ke desain, klik kontennya. Oke, lalu kemudian klik yang ini, yang frame 1 lagi, tarik frame ini menjadi sesuai dengan ukuran device. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita butuh button ya untuk menuju ke login 1. Berarti login button ini kita klik prototype, lalu kita klik ke sini. Ya. Interaction detailnya yaitu on tap, navigate to login 1. Animasinya ya instan saja ya. Lalu kita close. Kemudian kita bisa play, kita coba apakah berjalan dengan baik ya. Pertama-tama ya logika sudah masuk login. Nah, dia sudah masuk ke page ini, kita coba apakah slidingnya bekerja. Ya. Slidingnya sudah bekerja dengan baik. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat pop-up ya. Jadi misalkan image yang ini ya, image ini ketika diklik sama pengguna kita, maka dia akan berubah menjadi suatu pop-up gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu page-nya. Jadi di sini mungkin kita akan duplikat saja ke bawah ya. Di sini misalnya kita ganti namanya pop-up. Oke. Saya hanya butuh image ke 5. Ya, di tanggal kelima ini akan saya keluarkan. Sisanya akan saya delete. Oke, saya hanya butuh image ini saja. Jadi misalkan oke, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Supaya lebih rapi, maka tingginya akan saya kurangi saja seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian yang ini ya, secara prototype akan saya arahkan ke sini. Interaksinya double klik saja. Dia sistemnya adalah on tap dan open overlay namanya ya. Nah, dia pop-up-nya itu akan muncul secara center. Ya, ada banyak pilihannya, bisa juga secara manual, kalian bisa setting sendiri, tapi umumnya ya itu munculnya di tengah ya. Lalu close when clicking outside, artinya kalau kita mengklik dari luar gambar ini maka dia akan hilang. Add background behind overlay, ya tentu saja biasanya background belakangnya agak sedikit lebih gelap. Misalkan kita coba lebih gelap lagi 50%. Jadi dia semacam seperti ada abu-abu gitu ya. Animasinya ya instan saja. Oke, kalau sudah kita akan coba apakah bekerja dengan baik. Oke, bisa di slide. Kalau kita sliding ya, kalau kita klik maka dia akan muncul pop-up ini. Kalau kita klik keluar, dia akan balik lagi. Ya, seperti itu ya